Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Ligiati, kelas B, Prodi S1 Kebidanan Transfer di Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor NIM 15222220044. Di sini saya akan membuat video tentang konseling dan edukasi pada ibu pra pemasangan IUD. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masuk, Bu. Silakan duduk. Bu, saya tutup pintunya dulu, Bu, ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Bidan Yuli, saya yang jaga hari ini. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan? Jadi gini, Bu, saya kan sudah punya anak 2. Oh, anaknya 2 ya, terus? Rencana mau pindah KB. Oh, mau ganti KB Ya, ya? ganti KB. Rencananya mau ganti KB apa, Bu? KB yang jangka panjang. Oh, yang jangka panjang. Anaknya sudah 2 ya? Yang terakhir anaknya umur berapa? Umur 1 tahun. 1 tahun. Oh, iya. Sebelumnya Ibu pakai KB apa? KB pil. KB pil. Terus alasannya Ibu kok mau ganti, kenapa, Bu? Takut aja minum pil terus, minum obat terus. Habis itu takut kalau lambat minumnya. Takut lambat minum, dengan takut kalau kelupaan gitu ya? Baik, kalau gitu sebelumnya saya mau tanya dulu identitasnya Ibu ya. Iya. Namanya Ibu siapa? Bu Rina. Bu Rina. Umurnya 25. umurnya 25. Terus jumlah anak tadi 2 ya, Bu ya? Iya. Kalau riwayat kalau persalinannya Ibu semuanya normal atau ada yang operasi? Oh, normal semua. Ibu pernah nggak mengalami kehamilan di luar kandungan? Belum pernah ya? Baik, kalau gitu. Terus Ibu pernah nggak biasanya kayak kekurangan darah gitu, anemia? Biasa kalau Ibu tuh kayak berkunang-kunang gitu, pusing, lemas, nggak pernah. Terus Ibu pernah mengalami infeksi saluran getah benih? Enggak ya? Infeksi menular seksual? Enggak pernah? Enggak. Terus infeksi panggul enggak pernah ya? Enggak? Riwayat operasi perut bagian bawah enggak pernah ya? Karena kan tadi persalinannya kan normal. Kalau untuk operasi-operasi yang lain di bagian perut enggak pernah ya? Biasanya kalau KB jangka panjang itu pakai apa ya, Bu? Oh, kalau KB jangka panjang itu biasanya bisa juga pakai IUD, Bu, atau biasa orang umum itu sebutnya spiral. Dia itu alat kontrasepsi yang dikasih masuk di dalam rahimnya ibu gitu. Tapi dia tidak mengandung hormon. Jadi dia ini beda dengan KB-KB yang lain. Kalau KB yang lain itu dia kan mengandung hormon. Kalau KB IUD atau spiral ini dia tidak menggunakan hormon, jadi aman. Baik, kalau gitu karena ibu kan ibu apa tertarik dengan menggunakan KB IUD ini? Oh iya, Bu, ini coba itu. Kalau gitu saya jelaskan dulu, Bu, ya. Baik, kalau gitu saya jelaskan dulu ya. Kayak gini, Bu, alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral, dia itu alatnya kecil. Terus dia itu dipasang di dalam rahim. Jadi ini gambar alatnya ya, kayak T ini. Nah, terus ini nanti dipasang di rahimnya ibu. Ini rahim. Nah, ini pasang di dalam sini. Ini T. Nah, setelah itu alat ini bisa dicabut kapan saja ibu mau. Nah, bekerja selama 10 tahun tergantung jenisnya. Ada yang biasa 8 tahun. Nah, terus
dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram. Jadi kalau setelah pemasangan itu biasanya ada keluar kayak haid gitu Bu ya, terus kayak rasa kram-kram. Nah, tapi KB ini dia tidak melindungi dari HIV atau AIDS. Baik, kalau gitulah. Nah, dari sini Ibu sudah paham ya yang saya jelaskan tadi tentang spiral Bu ya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya itu dia ada yang berbentuk T seperti ini. Biasa itu dinamakan Copper T380A dengan nomor Novate. Dia ini berisi hormon progesteron. Nah, kemudian untuk cara kerjanya ini, KB spiral ini dia mampu mengganggu kemampuan sperma untuk melewati kafum uteri. Nah, terus dia ini juga mampu mengganggu proses reproduksi sebelum sel telur mencapai kafum uteri. Nah, kemudian dia juga mampu merubah garis atau jalur endometrial dan mempertebal mukus serviks. Jadi dia ini mampu menghambat pertemuan antara sperma dengan sel telur Bu. Jadi dia tidak sampai ke sini. Jadi dia ini menghambat. Nah, untuk efek samping yang biasanya terjadi saat setelah pemakaian spiral ini, yang pertama itu perdarahan atau haid seperti menstruasi gitu, dia agak lebih banyak. Nah, terus haid yang tidak teratur atau haidnya itu tambah banyak. Nah, terus biasanya itu perut bagian bawah itu kram-kram seperti kayak haid menstruasi gitu Bu. Nah, kadang juga dia cuma kayak bercak aja Bu, jadi haidnya itu enggak yang banyak, jadi cuma kayak bercak gitu. Nah, jadi kalau Ibu mengalami efek samping yang tadi itu dan itu sangat mengganggu Ibu segera datang ke tenaga kesehatan Bu, boleh ke bidan, ke klinik, ke puskesmas, atau kalau dekat dengan rumah sakit boleh juga ke rumah sakit. Nah, masalah-masalah yang biasanya terjadi saat setelah pemasangan IUD atau spiral itu kadang biasanya tuh benangnya hilang gitu. Terus sedikit peningkatan resiko infeksi pelvis dia tuh sampai 20 hari setelah dimasukkan. Jadi kadang ada kayak nyeri-nyeri di bagian panggulnya Ibu. Nah, kemudian kadang juga IUD-nya ini atau spiralnya ini lepas dengan sendirinya. Tapi ini jarang kok. Nah, terus kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan. Terus aborsi spontan. Dari sini apa Ibu sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Nah, sekarang giliran saya Bu bertanya sama Ibu ya. Kira-kira kalau KB IUD atau spiral itu dia dipasangnya di mana Bu? Di dalam rahim. Oh ya, di dalam rahim Bu ya. Nah, terus kalau efek sampingnya yang biasanya terjadi itu setelah pemasangan apa Bu? Setelah pemasangan itu seperti ada Berbicara terus kadang menstruasi juga lebih banyak, oh, terus kram, sakit gitu Bu ya, kram ya. Oh ya. Nah, jadi dari penjelasan yang saya berikan tadi saya simpulkan Bu ya, kalau IUD itu atau spiral ya kan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim ya. Terus alat ini biasanya menyebabkan kram dan perubahan haid yang lebih banyak dan lebih nyeri kadang, tapi itu biasa. Dan kalau seandainya Ibu terjadi kram atau perubahan haid itu dan sangat mengganggu, Ibu segera datang ke bidan boleh atau ke tempat Ibu memasang atau boleh juga ke sini. Nah, kemudian Ibu nanti kembali lagi ke sini dalam waktu 3 sampai 6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk pemeriksaan.
Nah, yang perlu Ibu ingat setelah pemasangan spiral ini, Ibu harus mencatat kapan Ibu harus melepas alat KB ini atau spiral. Jangan nanti sampai kelewatan. Nah, terus kapan Ibu menemui bidan itu jika Ibu terlambat haid atau merasa hamil, itu Ibu segera datang ke bidan. Terus Ibu mungkin terkena infeksi menular seksual atau HIV. Setelah itu benang spiralnya itu berubah panjang atau hilang dan terasa sangat nyeri sekali pada perut bagian bawahnya ibu itu. Jadi kalau ibu merasakan itu semua, nanti ibu segera temui bidan atau boleh ke sini untuk kontrol ulang. Dari sini ibu sudah jelas ya, sudah paham. Nanti ibu di apa kira-kira sudah matang ini untuk mengganti KB dengan KB spiral ini? Sudah ya. Jadi ibu kan sudah tahu efeknya, apa yang terjadi setelah pemasangan, kapan ibu harus datang ke sini untuk kontrol. Baik, kalau begitu apa untuk sekarang ini ibu sudah siap untuk dipasang alat spiral ini? Masih mau bicara dulu sama suami. Oh, masih mau bicara dulu Bu ya? Dirundingkan dulu. Baik, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah siap untuk pemasangan, Ibu boleh datang ke sini lagi. Nanti dipasangkan spiralnya. Dan kalau begitu, untuk pendokumentasian, saya minta tanda tangannya Ibu ya di sini. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa Bu ya, untuk datang lagi. Gimana kepastiannya? Kalau gitu saya mau pamit dulu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. ya Bu. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil tindakan kita. Yang pertama kita tulis yaitu hari, tanggal, dan jam. Kemudian identitas pasien, tindakan, kemudian nama kita, dan paraf. Terima kasih.